Selamat malam. Hari ini kita akan membahas tutorial tentang setting DMR di radio Baofeng DM1101 ya. Radio yang cukup murah meriah. Di sini tulisannya dia bisa kompatibel dengan Motorola yang harganya bisa 10 kali lipat. Ini pemrograman untuk fungsi digital peer-to-peer atau tanpa repeater ya. Menggunakan program bawaannya Baofeng. Alat-alat yang harus disediakan, yang pertama radio Baofengnya sendiri, dua kabel data seperti ini gambarnya bentuknya, PC dengan Windows 7 atau Windows 10, kemudian CPS untuk Baofeng, programnya ya, aplikasi CPS-nya, tolong dicari sendiri aja. Kemudian ada, kalau bisa ada radio DMR lain untuk mengetes hasil settingan yang kita buat. Keunggulan dari digital system adalah kualitas audio yang baik, lebih private karena tidak bisa didengar oleh pihak lain. Ya, bisa melakukan private call seperti HP, karena masing-masing radio mempunyai radio ID sendiri-sendiri. Kemudian juga bisa mengirimkan SMS. Nah, ini yang unik. SMS nanti dikirimkan ke radio ID yang ditentukan ya, jadi kayak nomor teleponnya. Kemudian bisa mengetahui kepada siapa saja kita bicara sesuai dengan radio ID si pemakai. Prinsip dasar dari DMR ya. Kita bisa melakukan private call, misalnya seperti ini. HT1 ke HT2 yang mempunyai ID 01 dan ID 02. Ini bisa saling berhubungan. Radio lain tidak bisa. Kalau ini hanya disetting untuk private call. Kemudian yang berikutnya adalah sistem talk group call. Talk group call atau komunikasi berkelompok ya. Ini misalnya dalam satu kelompok kita menyeting ada 4 radio dengan TGID 1234. Talk group 1234 ini isinya radio 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa saling berkomunikasi radio 1 dengan yang lainnya, bisa saling mendengar. Tetapi misalnya ada radio kelima yang tidak mempunyai settingan sesuai talk group tadi, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi di sini. Walaupun bekerja di frekuensi yang sama. Nah, itu hebatnya digital ya. Terus settingan dasar. Nah, ini kita harus menentukan ID dari masing-masing HT yang akan dipakai. ID atau radio ID ya. Nanti saya akan beri contoh, misalnya kita mau bikin 5 radio. Isinya ini, nanti kita setting ya, ketua RT, Satpam RT 1, ketua RT 2, Satpam RT 2, ketua RW 1. Masing-masing ID-nya kita tentukan. Nah, ini harus kita tulis dulu nih, biar nggak bingung nanti. Kemudian kita buat juga TGID-nya, jadi grup call-nya untuk komunikasi satu kelompok. Misalnya di sini saya pengen grupnya grup RT 1, grup RT 2, grup RW misalnya gitu. Ya, nanti grup RT ini RT 1 ini isinya A dan B. RT 02 isinya C dan D. Kalau grup RW 1 isinya A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah, ini nanti kita tentukan aja TGID-nya 123, 456, dan 789. Ini bebas. Kita bisa tentukan sampai 8 angka ya. ID ini juga bebas 8 angka. Tapi biar simpel saya bikin 3 aja lah ya. Kemudian yang harus kita tentukan adalah frekuensi yang akan digunakan. Mohon untuk survei dulu frekuensi yang akan digunakan untuk komunikasi. Ya, karena ada banyak frekuensi yang sudah digunakan untuk input repeater orari, rapi, atau repeater lain. Itu mohon jangan tabrakan lah dengan yang sudah digunakan. Gitu. Kalau menurut saya pribadi yang aman sih ya untuk band plan radio amatir itu kan yang agak bebas itu di frekuensi 150 MHz untuk VHF atau 439 sampai 440 MHz untuk UHF. Kalau ke atas lagi nanti kena radio militer nih ya kalau di atasnya ini.
Jadi harus hati-hati. Kemudian untuk menentukan frekuensi masing-masing channel. Ya, jadi frekuensinya itu kita harus setting dulu. Kita harus menentukan. Kalau saya lebih menyarankan nanti untuk talk group ya. Talk group itu dan private call itu masing-masing mempunyai frekuensi yang terpisah sendiri-sendiri. Itu paling tidak jaraknya itu 0,2 MHz. Paling tidak jaraknya itu supaya tidak saling menginterferensi ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan color code. Color code itu sistem DMR, dia pasti pakai color code. Angkanya 1 sampai 15. Terserah aja mau pakai yang mana, yang penting seragam. Antara radio 1 sampai radio 5 tadi itu pakai color code yang sama. Harus sama, misalnya 2 2 semua, 3 3 semua, 7 7 semua. Itu ya. Lalu menentukan zone dan channel pada masing-masing HT. Ini tujuannya kita menaruh di memory bank-nya HT tersebut sehingga usernya atau penggunanya tidak bingung nanti. Kita milih pakai frekuensi mana, kita tinggal bilang aja frekuensi, janjian aja frekuensi di frekuensi RT001 misalnya gitu. Jadi tinggal putar, tinggal pilih aja channelnya. Nah ini skemanya juga kita harus buat ya. Skema ini wajib kita buat supaya kita tidak bingung di nantinya. Settingannya ini, settingan besarnya ya kan. Ini apa yang kita rencanakan, planning kita. Jadi misalnya saya membuat grup pertama adalah grup RT01, grup kedua RT02, dan ketiga adalah grup RW01. Masing-masing 3 ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Untuk grup RT isinya itu ada 2. Ini contoh ya, 2 bisa sampai banyak. Bisa sampai banyak radio. Itu saya belum baca ya untuk maksimalnya berapa, tapi kalau misalnya sampai 100 radio mungkin masih bisa. Gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ID-nya ini harus unik. Jadi harus ID radio 1 sampai radio ke 100 itu mempunyai ID yang berbeda. Nah, itu. Oke, nanti radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, radio 5 ini mempunyai ID sendiri-sendiri ya. Ini seperti kita buat, nah ini radionya. Seperti itu. Jadi ini kita buat perencanaannya. Kemudian, nah kita coba praktek ya. Seperti skema dan setting yang setelah kita rencanakan tadi. Kemudian pertanyaan akan saya jawab, pertanyaan di kolom komen. Apabila Anda sudah melakukan subscribe dan like pada video ini. Harus kita siapkan kabel data punyanya Baofeng, sama tentu saja Baofengnya sendiri ya. Oke, ini build quality-nya cukup bagus. Harganya ya sekitar 800 ribuan. Mirip banget sama Motorola ya. Desainnya. Satu knob, ada tombol oranyenya. Ada side switch, side buttonnya atas bawah. Cukup enak dipegang dan tidak terlalu berat. Menurut saya ini cukup bagus. Sangat ekonomis, solusi yang ekonomis untuk DMR. Dan sudah dual band. Kalau Motorola atau Hitera dia hanya single band antara UHF saja atau VHF saja. Tapi kalau Baofeng ini murah meriah. Gitu, bisa dual band. Lumayan lah. Oke, jadi ini kita masukkan ke port USB, lalu slotnya di sini ya, kita buka. Ini ada koneksi mic dan speaker, external speaker. Kita tancapin dulu bentar ya. Nah, ini sudah kita tancapin. Sekarang kita nyalakan. Karena untuk meeting harus kita nyalakan.
nanti langsung ada seperti ini. Nanti langsung menginstal drivernya ya. Oke, selanjutnya kita buka softwarenya. Softwarenya adalah ini, BF1101, bukan DM ya. Oke, kita buka. Nah ini. Oke, nanti saya switch ke screen recorder ya. Tapi ini kita coba. Lalu kita, yang ini ada icon yang read. Oke, read. Ini akan read dan lampunya merah kelap-kelip. Ada tulisannya juga, memori program. Nah, seperti ini. Oke. Read complete. Oke, selanjutnya kita buka program software yang tadi ya. Pertama kita read dulu dari radionya. Jangan lupa dinyalakan. Lalu kita read. Oh ya, prosedur read ini wajib dikerjakan karena saya sempat error karena mencoba benar-benar clean, bikin new code plug sama sekali baru lewat sini. Ya harapan saya kan bisa bersih ya. Ternyata kalau kita bikin dari new ini jadi kacau semua nanti. Jadi kalau saya sarannya adalah pakai yang template-nya bawaan, punyanya 1801 ini. Kita read, habis itu kita save bawaannya ya. Kita save di original ini. Kalau saya kasih nama original save. Oke. Nah, lalu sekarang kita buka basic information ya. Kita buka dengan double klik. Ya, hasilnya ini untuk melihat informasi firmware kita yang saya pakai adalah 2.01.09. Kemudian basic configuration itu general setting. Untuk general setting yang utama adalah kita kasih nama radionya. Oke. Karena ini radionya Pak RT, saya kasih nama KRT01 ya. Radio ID tadi sudah kita tentukan, dia pakai 101. Ini harus kita tentukan di awal dan kita list. Jadi kalau radionya banyak biar nggak bingung ya. Mungkin pakai Excel gitu dicatat biar nggak bingung. Kemudian dari menu, saya rekomendasikan pakai channel display pakai name dan untuk double standby di off aja. Tidak usah pakai double standby untuk mempermudah pengoperasian bagi orang yang awam. Jangan lupa boot item ya. Boot item itu yang harus kita rubah adalah ini. Character string, kita tulis aja ini radio kepala RT gitu ya. Terus RT 01 dong. Dengan radio ID-nya 101. Tuh, jadi itu yang kita rubah ya untuk di boot item. Jadi supaya nanti pada saat booting itu keluar seperti ini. Nanti kita lihat di hati kita. Oke, terus selanjutnya adalah DMR. Basic kita tidak usah ngatur untuk digital kontak. Nah, ini kita atur ya. Digital kontak ini bisa pilih dengan klik ya, double klik. Nah, ini yang bawaannya itu isinya ini.
Ada satu group call, ada satu private call, ada satu all call. Padahal kita membutuhkan 3 grup call ya, 3 grup call. Jadi kita tambah lagi 2 grup call, dan tambah lagi 4 private call. 1, 2, 3. Ini dipakai klik kanan ya. Ini klik kanan keluar menu add ini. 4. Ya, ada. Oke, nanti per masing-masing kita bisa setting. Di sini kelihatan ikonnya. Ikonnya nih kalau icon yang 2 orang ini berarti group call. Kalau yang 1 orang ini berarti private call. Ya, kita setting untuk kontak 1, ini group call 1. Kita kasih nama grup RT 01. ID-nya tadi berapa? TGID-nya 123 ya. Lalu kita buat private contact yang pertama yaitu punyanya Pak RT, kepala RT 01. Jadi kalau saran saya nanti ini 01 ya. Ini kita buat digital kontak ini semuanya. Semua radio kita di private call dan semua grup call yang akan kita buat nantinya. Jadi untuk mempermudah settingan di radio-radio yang berikutnya. Misalnya kita ada 5 radio ya. Nanti akan lebih mudah. Hanya merubah radio ID saja. Dan merubah zone-nya. Itu kayaknya hanya merubah itu aja. Tapi basic configuration-nya per radio itu sama. Cuma dibuka atau enggak itu dari sini. Dibuka di memorinya itu dari sini nanti ya. Oke, ini sudah kita buat grup RT, kepala RT, kemudian kontak nomor 4 ini kan grup ya. Double klik. Ini grup. Grup kedua adalah grup RT 02. Jadi berapa? 456. Ya, untuk TGID-nya 456 kan. Kemudian grup yang berikutnya, grup RW 01. Yang nantinya tempat ngumpul semua orang ada di sini. Jadi tadi kita sudah tentukan TGID-nya 789. Udah, kemudian kontaknya. Sama, kita buat semua seperti tadi ya. Seperti kontak private yang lain. Ini kan private. Oh iya, tadi kontak 3 kenapa saya lewatin? Karena kontak 3 ini adalah all call ya. Jadi kita tidak setting all call. Kita setting yang spesifik. Jadi ini kontak kedua adalah punyanya Pak Satpam. Satpam 01. ID-nya itu 02. Ring style, monggo. Mau diisi 2 boleh. Diisi berapapun boleh. Terus kontak 7 ini adalah kontaknya Pak Kepala RT 02. Gitu ya. Jadi step by step. Ini mungkin sama aja, cuman saya beri beberapa contoh agak banyak supaya tidak bingung. Untuk yang baru sama sekali di penyetingan ini mungkin lebih enak kalau saya ajarin satu persatu ya. Satpam 02 ya, punya RT 02. Berapa tadi? 202. Terus untuk kontak nomor 9
kepala RW 01. Kalau ID-nya berapa? 100. Itu yang kita tentukan tadi ya. Link style-nya 4. Oke, untuk group list. Oke, untuk selanjutnya kita belajar membuat group list ya. Karena tadi sudah ditentukan group list-nya yang dari digital kontak tadi. Group list ini maksudnya adalah group call ya, TGID yang kita tentukan. Jadi kalau saya ya membuat ini masing-masing aja. Jadi grup RT sendiri, RT1 sendiri, RT2 sendiri, grup RW1 sendiri. Jadi kita buat 3 grup. Receive group list. Saya bikin ada 3. Oke. Ini klik kanan ya guys, biar keluar menunya. Oke, terus grup 1 saya buat grup RT01. Terus habis itu grup RT02. Ini saya buat serapi mungkin ya, supaya mempermudah penyetingan kita. Grup RW1. Tak add. Ya, jadi ini sesuai aja. RW1 ya RW1 grupnya. Untuk memindah gimana? Misalnya kita masukkan semua ya. Memindah gimana? Karena niatin 1 kita pindah, keluarin aja. Pakai delete. Gitu ya. Jadi tinggal yang 01. Oke, untuk RX group list. Kemudian yang berikutnya adalah, ini kita tutup ya, DMR sudah selesai, supaya tidak bingung. Kita masuk ke channel. Ini kelihatan nih channelnya banyak banget ya. Kalau saya biar nggak bingung, ya saya hapus aja, saya clear. Oke, bersih ya, tinggal 1. Kita buat masing-masing. Kita butuh berapa channel? Tergantung, seperti yang sudah kita tentukan di perencanaan kita. Misalnya untuk radio Pak RT ya, ini kan saya lagi nyeting radio Pak RT. RT01. Saya perlu kontak untuk yang pertama ke private call ke Pak Satpam. Yang kedua private call ke Pak RT 02. Terus yang ketiga saya mau private call juga ke RW 01. Jadi otomatis channelnya 3 ditambah 3 group call. Jadi ada 6 channel. Ya, jadi saya tambahin lagi. Tambahin sampai 6. Nah, ini ada 6 channel ya. 3 untuk private, 3 untuk group call. Gitu. Jadi pentingnya channel yang kita buat ini. Gitu. Masalah private call itu bisa preference aja sih ya, mau dibikin bisa private call atau tidak. Tapi mungkin supaya lebih simple, mungkin hanya di setting channel yang grup aja, itu lebih simple. Kalau private call mungkin lebih advance ya, jadi usernya harus benar-benar yang paham radio. Kalau enggak mungkin agak ribet nanti ngajarinnya. Gitu, tapi ya monggo, mau dibuat private boleh, mau tanpa private boleh. Gitu ya. Oke, jadi untuk channel 1 ini saya buat grup dulu ya. Jadi 3 ini untuk grup, yang pertama untuk grup. Saya buat grup dulu. Oke, untuk buka, double klik aja channel, nanti keluar seperti ini layarnya.
Kita pilih digital. Ke satu kita pilih grupnya adalah grup RT01. Frekuensinya berapa? 439. Kita nggak usah tulis di sini kalau frekuensinya sama, receive dan transmit, kita cukup tekan ini aja. Double panah ini, maka dia akan copy dan paste di sini. Lalu berikutnya yang harus kita setting ya. Jadi kita harus setting nama, mode dulu, nama, terus frekuensi. Karena kita tidak pakai repeater, jadi frekuensi receive atau frekuensi monitor dan frekuensi transmit waktu pencet PTT ini sama. Karena kita tidak melewati repeater ya. Oke, terus yang berikutnya adalah group list-nya. Karena kita pengen grup RT01, maka kita monitornya juga di grup RT01, biar sinkron ya. Color code-nya kita sudah tentukan pakai angka 3, color code 3. Jadi nanti semuanya harus 3. Terus kontaknya, ya itu grup RT01. Betul ya, ini sudah betul, ini sudah betul. Jadi waktu transmit kita kirim ke grup ini, waktu receive kita terima di grup yang ini. Nah, itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, terus next. Ya, ini channel kedua ya. Pakai digital, jangan lupa. Di sini kelihatan. Jadi kalau kita mau lihat secara kasar, untuk ikonnya nanti kelihatan di sini. Itu gambarnya tajam. Kotak-kotak. Ini berarti digital. Kalau yang meliuk-liuk ini analog. Ini analog ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke. Ini sudah kita ganti digital, makanya dia ikonnya ganti digital. Digital grup RT02 ya kan. Seperti yang saya sarankan tadi, paling enggak jaraknya itu 0,2. Jadi saya kasih 0,2-nya di belakang. Saya copy. Lalu untuk receive-nya, ya kita mau dengerin yang grup RT2 dong. Ya enggak? Lalu color code-nya di 3. Terus untuk transmit kita ke grup RT02. Oke? Nah, gini kan. Sinkron ya. Kita kirimnya kemana, dengernya di mana. Ini harus betul nih. Kita harus agak teliti ya. Lebih teliti. Kemudian yang ketiga. Hampir sama aja. Saya kasih contoh aja yang berikutnya itu untuk private call ya. Tadi kan kita 1, 2, 3 ini untuk grup, 4, 5, 6 ini untuk private call. Jadi ini tetap digital sama. Terus ini misalnya punyanya Pak RT. Oh maaf, karena ini punyanya Pak RT ketua RT01, jadi channelnya otomatis kita langsung berikutnya ya. Jadi channel ke Pak Satpam. Pak Satpam 01. Ini private-nya ya kan. Masa private-nya ke dirinya sendiri ya kan, kalau kita setting kepala itu kan. Jadi ya, jadi untuk untuk settingnya channel itu exclude dirinya sendiri. Tetapi kalau pengen mudah supaya nanti tidak
ribet ya nyetingnya di banyak radio, ya kita masukin aja semuanya. Private-nya ini ada 5 berarti kan. Bisa juga gitu. Mau dimasukin semua, private-nya 5, grupnya 3 ya kan. Masukin semua bisa. Oke, jadi kalau ini saya setting lebih spesifik untuk Pak RT 01 ya. Jadi channel yang keempat ini private call ke Pak Satpam. Saya settingnya 439,6 ya. Oke, ini jangan tabrakan sama yang lain ya, biar lebih oke. Nah, untuk private call itu tidak diperlukan receive group. Jadi ini kita known aja. Ya, ini khusus untuk private ya. Color code-nya terserah mau diisi 3. Kalau saya biar nggak bingung, nanti mungkin diisi satu sistem kita bikin semua color code-nya sama aja. Jadi tidak membingungkan kita sebagai penyetingnya. Nah, untuk kontaknya, karena ini ke Satpam 01 ya kita cari yang Satpam 01. Oke, jadi gitu ya. Ini setting untuk private. Yang perlu diperhatikan adalah ini, mode dan name, frekuensi, sebaiknya sama aja karena tidak melewati repeater. Receive dan transmit sama. Terus group listnya known, color code disamakan, kontaknya juga jangan salah. Jadi kalau transmit ya arahnya ke sini. Gitu. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Ini misalnya Pak RT ke Pak RT kedua ya. Pak RT kedua. Saya tulisnya kepala RT 02. Frekuensinya berapa? 439,8. Copy. Terus karena private ya, kita known ya kan. Terus ini kita berubah ke kepala RT 02 sesuai dengan yang kita kasih nama ini. Gitu aja prinsipnya. Jadi nanti sama aja, tinggal diterusin, tinggal dilengkapin. Nah, kemudian nanti kita masuk ke zone ya. Nanti ini saya buat secara offline, maksudnya tidak saya sebut lagi, saya lengkapi. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Yang berikutnya adalah kita recheck ulang lagi untuk channel yang sudah kita setting ya. Kita tadi bikin ada 6 channel, karena ini radio milik Pak RT 01, jadi Pak RT 01 mungkin hanya memerlukan komunikasi ke satpamnya, Satpam 01, ke Pak RT 02, dan ke Pak RW 01. Ya, tetapi kalau misalnya kita bikin semuanya 5-5-nya radio ini masuk ke sini ya bisa juga sih. Gitu. Tapi kalau saya lebih enak nanti spesifik aja kalau ini. Untuk channel ya, spesifik aja. Terus, nah ini yang perlu kita cek adalah frekuensi. Ada yang tabrakan nggak nih? Nah, nggak ada ya, urut semua. 2, 4, 6, 8, 0. Ini masih aman. Channelnya betul ya, digital semua, powernya high semua. Terus color code betul ya, 3 semua gitu. Nah tadi saya cek ternyata ada satu yang salah, ini belum dirubah gitu. Jadi ini tujuannya untuk recheck. Terus kemudian kontak, bener nggak nih? Grup 01 masuknya 01 betul ya, grup 02 RW 01 Satpam 01 RW ya. Jadi sudah
sudah seragam. Seragam semua berarti oke. Baru kita masuk ke zone. Nah, zone ini nantilah yang muncul di HT kita. Kita bisa ganti namanya ini keamanan, misalnya gitu ya. Nah, nah grup ini nanti yang muncul di, channel ini, member ini anggota ya. Channel ini nanti yang muncul di radio kita. Untuk urutannya, itu bisa kita rubah. Misalnya saya mau channel satunya grup RT, channel 2-nya saya mau ke Satpam misalnya. Grup, yang ketiganya saya mau ke kepala RT, jadi saya mau yang private dulu, nanti grupnya di belakang. Nah, seperti ini. Nanti urutannya untuk memorinya akan seperti ini. Ini kita bisa atur ya. Urutannya bagaimana. Tetapi yang ini khusus yang 001 ini nggak bisa diapa-apain nih. Ini bawaannya. Ya, jadi ini selalu ada di sini. Tapi di zone 2 itu kita bisa bebas. Zone 2 misalnya zone RT. Jadi hanya Pak RT aja misalnya di sini. RT. RT 2 ya. Ini sama Pak RW aja misalnya gitu. Khusus yang personal. Oke, nanti kita lihat bedanya. Bagaimana memilih zone, bagaimana memilih memori channel ya di dalam zone. Oke, untuk yang lain kayaknya tidak usah disetting, kalau mau scan ya bisa ditambahkan. Nah mungkin mau menambahkan frekuensi analog. Misalnya kita punya repeater atau punya temen yang radionya masih radio analog, belum radio digital kan nggak bisa komunikasi nanti ya. Ya, tapi tidak usah khawatir. Kita buat channel baru aja. Add. Kita buka channelnya, pilih analog, lokal, add. Lokal kecamatan misalnya. Kecamatan, ini aja lah. Frekuensinya di 14-an, misalnya 144,66 misalnya gitu. Karena tidak melewati repeater ya otomatis simplex ya, jadi kita transmit dan receive dalam satu frekuensi. Nah, untuk analog kita cuma window ini yang terbuka. Ini digital tidak bisa disetting apapun, jadi pencet-pencet nggak bisa. Terus bagaimana kalau duplex? Oke, kalau duplex kita add aja. Oke, kita tulis nih repeater. Misalnya repeater di tempat saya ya. 625. 625. Untuk transmit di 434,625. Terus tone-nya jangan lupa tone transceiver ya. Jadi transmitnya itu kasih tone standar 88,5. Oke. Udah. Cukup gini aja. Nah, nanti kita buat zone baru aja nih, zone baru. Namanya zone analog. Isinya adalah ini dan ini. Nah, oke, ya gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Nah, ini
summary-nya. Jadi apa namanya, hasil akhirnya. Nah, kita bisa lihat nih digital, analog. Terus transmit tone segini. Ini color code nggak dipakai ya. Group list ini kita bisa non aja nanti. Cuman kalau analog ini nggak ngaruh nih. Coba kita lihat ya. Channel itu tidak bisa kita rubah. Tuh. Di sini mati. Kita nggak bisa ngerubah apa-apa. Warnanya abu-abu. Gitu ya. Semudah itu untuk melakukan setting di radio ini dengan program yang sesuai tentunya. Karena tanpa program CPS ini, HT tidak bisa menyimpan. Jadi bisa disetting tapi tidak bisa disimpan dalam memori. Jadi harus manual lagi. Lebih enak kalau kita punya software ini dan kabel datanya. Gitu. Sangat bermanfaat sekali. Gitu guys. Oke, kalau sudah sudah kita setting di software, saatnya kita tulis di HT-nya. Tulis di HT-nya. Oke. Kita tulis dengan write ya. Tadi kan kita read, nanti kita write. Jangan lupa HT-nya dinyalakan. Nah, udah masuk. Sudah ada bunyi dari Windows-nya ya. Lalu kita setting program dan write. Tunggu sampai selesai. Tidak lama. Untuk programmingnya cukup cepat. Dibandingkan Hitera ya. Hitera lebih lama. Ini kayak Motorola cepat. Oke, writing complete. Sekarang kita buka HT-nya. Kita lihat apakah settingan yang kita buat tadi sudah betul. Selanjutnya kita untuk menyeting radio yang kedua. Jadi kita tetap pakai settingan yang tadi ya. Jangan lupa settingan yang tadi kita save. Ini masih settingan yang pertama tadi. Kita save aja RT01. Karena ini punyanya Pak RT01. Biar tidak bingung ya, kepala RT01. Ya, kita save. Oke. Itu buat template kita sistem yang baru. Nah, kemudian kita mau buat radionya Pak Satpam misalnya ya. Pak Satpam di RT01. Oke, jadi sama seperti tadi. Yang kita rubah adalah namanya. Ini Satpam 01. Radio ID-nya dan saja kita sesuaikan 102. Udah. Yang lain-lain ini kan sama tadi ya, digital group-nya sama, group list juga sama. Nah, yang membedakan adalah channel-nya. Ini adalah channel list yang tadi, radionya Pak RT kan, dia bisa menghubungi Pak Satpam. Nah, sekarang kebalikannya, Pak Satpam biar bisa menghubungi Pak RT, gitu. Nah, berarti di channelnya, channel keberapa ini? Channel 4, yang ini, kita gantilah namanya. Ini ke RT, kepala RT 01. Tuh. Frekuensinya sama, ya kan, biar bisa bolak-balik.
Terus color code-nya sama, grupnya sama. Nah, kontaknya ini disesuaikan dong ke kepala RT. Ya, jadi nanti hubungannya, komunikasinya bolak-balik kan antara Pak RT dengan Pak Satpamnya. Gitu. Karena ini radio Pak Satpam, otomatis kan kita setting untuk ke Pak RT ya. Oke. Terus untuk zone-nya, nah ini kita monggo aja, mau zone-nya sama seperti tadi. Mungkin kalau untuk Pak Satpam ya ini dihapus. Jadi cuma satu zone aja kalau menurut saya begitu ya. Ini hapus, klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Jadi hanya tinggal keamanan. Jadi isinya cuma ini aja. Ditambah dengan grup yang 02 dihilangkan. Karena kan dia bukan anggota grup RT2 toh. Nah, seperti yang gambar kita tadi. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti yang akan muncul di radionya Pak Satpam. Nanti kita lihat di radio ya. Terus lain-lain sih nggak usah dirubah. Yang penting zone-nya aja dirubah. Zone ini nanti soalnya berhubungan dengan yang muncul di radio, memori yang muncul di radio. Oke. Selanjutnya kita write ya, kita write radionya sama seperti tadi. Sambung kabelnya, nyalakan. Lalu kita write. Tunggu berapa saat. Nanti setelah ini kita cek untuk fungsinya ya. Fungsi radionya Pak Satpam dengan radionya Pak RT. Dan kita lihat bedanya pada pengaturan zone tadi. Gitu. Jadi yang penting adalah pengaturan zone. Kalau channelnya ini sih nggak masalah ya. Zone aja dan isinya zone. Nah ini isinya zone yang kita atur. Isinya zone seperti ini. Nah, itu yang kita atur, yang membedakan. Oke, sekarang kita lihat di perangkatnya ya guys. Nanti kita write ya. Oke, kalau kita write, ini kita lihat. Nah, terus lampunya kelap-kelip hijau. Ada tulisannya programming memory programming. Tunggu sampai 100%. Nanti kita lihat hasilnya guys. Apakah sudah sesuai dengan kemauan kita. Nah inilah dua radio kita setelah disetting. Yuk tahu nih radionya siapa. Radionya sama kan. Bingung kan nih radionya Pak RT apa radionya Pak Satpam nih. Nyalain aja, nanti ada tulisannya dong. Ini radionya Pak Satpam nih, radio Pak Satpam ya, tulisannya nggak jelas ya karena terang kameranya. Oke, untuk baru dinyalakan dia masuk ke VFO ya, VFO, jadi bukan memori, jadi kita harus tekan ini supaya masuk ke mode memory recall MR. Nah di MR nanti kita bisa lihat keamanan ya kan, channel 1 grup RT Satpam, pakai atas bawah ya guys, pilihnya channel. Jadi yang atas ini adalah zone, yang bawah ini adalah channel. Harap tidak bingung, ini memory recall. Nah, di sini ada tulisannya 05 kecil, ini berarti dia memori yang dipanggil, memori nomor 14, memori 1 itu grup ya. Oke, sekarang
radio yang satunya. Sama, kita VFO juga, pencet ke mode memory recall MR. Ya, pastikan kita berbicara di grup yang sama. Misalnya grup RT01 ya. Ini juga di grup RT01. Jadi sama-sama ngomong di grup yang sama. Oke, nanti kita pakai radio ini ya. Kita cek apa radio ini nyala apa enggak. Nah, dia nyala. Tulisannya apa guys? Kita grup RT01 ya, ada keterangannya. Yang di sini saya nggak pencet PTT ya, ini PTT-nya di sini. Apa yang keluar di sini tulisannya? Yang manggil, yang sedang berbicara adalah Pak Satpam. Transmit merah, LED-nya. Kalau receive yang hijau. Ini merah, hijau. Kalau ini yang saya pencet PTT, kita lihat apa keluarnya tulisannya. Nah, itu kan kelihatan tulisannya. Pak RT yang nelpon, yang ngomong Pak RT 01. Kalau kita pencet yang ini, HT-nya Satpam ya, kita tekan, keluar deh tuh Satpam 01. Jadi gitu guys. Nah, sekarang penggunaannya ya. Radio ini menunya cukup mudah. Ada tombolnya juga jelas. Ini tombol menu, masuk ke menu-menu. Ini kontak, message, kalau set, zoom, scan. Ya, jadi di sini ada kontak yang tadi sudah kita buat. Ini kontaknya. Kita bisa pilih sesuka hati, ini mau quickie segala macam. Terus di kontak ada new kontak. Terus ada manual dial. Ya, terus di menu ada message, inbox. Tapi saya belum berhasil ini nyoba message lewat Baofeng ke Baofeng. Bisanya Baofeng ke Motorola dan sebaliknya bisa. Tuh, entah kenapa, padahal settingannya sama. Oke, tapi boleh komen di bawah kalau sudah berhasil. Dan ini zone ya, zone. Nah, zone tadi mempengaruhi apa yang kita lihat di menu, di memori. Misalnya kita pilih zone RT, maka yang terlihat di sini cuma ini KRW, KRT02, KRW, dan ini tanpa grup ya. Tadi seperti yang kita setting. Kemudian untuk zone yang analog, kita pilih analog, milihnya pakai menu ya, analog repeater UHF. Nah, ini kita coba. Nah, nyaut kan, repeaternya nyaut coy, ada replay dari repeater. Nanti simbolnya seperti ini plus, itu berarti transmit lebih tinggi daripada frekuensi transmit lebih tinggi daripada frekuensi monitor. Kalau ini analog aja, ini simbolnya ada ya di sini, H analog, simbolnya seperti ini gelombangnya. Kalau yang digital itu kita bisa lihat, nah gambarnya seperti ini, kotak-kotak gitu ya.
Sekarang kalau menu yang set ya. Menu yang set ini isinya ada radio set, isinya ini cukup banyak. Ada tone square, ada square, power, talk around, band, monero atau wide, PC lock, TOT, FOX, double weight, power save, beep biar nggak berisik. Nah, mungkin kita mau rubah backlightnya 5 detik. Keypad lock mungkin nanti diperlukan ya kalau penggunanya mungkin masih awam. Terus indikator, password lock, screen, language. Itu isinya radio info, radio ID 101. Nah, ini berarti menandakan miliknya Pak RT 01 ya kan. Device info, ini cuma isinya itu. Iya, terus radio configuration. Nah, ini untuk frekuensinya ya, DC frekuensi, transmit frekuensi, channel name. Tapi pengalaman saya sih dia nggak bisa nge-save di sini. Tidak bisa nge-save. Entah saya yang belum tahu caranya mungkin ya. Jadi saya menyarankan tetap kalau nyeting radio ini pakai GPS-nya, lebih enak, lebih simpel. Penggunaannya cukup simpel aja. Baterai juga cukup awet, tipis dia. Saya suka sama build quality ini. Cukup keras. Suara cukup keras juga, cuma mic-nya kadang kurang peka ya. Mic-nya kadang kurang peka. Gitu, ini saya masih pakai firmware bawaannya. Saya upgrade sedikit jadi versi 2,19. Oke guys, mungkin gitu dulu. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa subscribe ini. Baopeng murah meriah guys.